Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu ta'ala mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita berupa nikmat yang tidak terhingga begitu banyaknya. Salah satu di antaranya nikmat iman, nikmat kesehatan. Dengan nikmat kesehatan itulah insya Allah kita mampu bisa melakukan seluruh aktivitas kegiatan kita. Maka dari itulah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya nikmat-nikmat Allah itu akan Allah tambahkan kepada kita bersama. Allah akan tambahkan nikmat itu. Dengan bertambahnya nikmat Allah itu, tentu dengan syukur kita juga akan kita perbanyak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya yang menjadi uswatun hasanah, contoh tauladan buat kita semuanya dari dahulu sampai saat sekarang ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun bahasan kita pada kesempatan ini terkait masalah sosial, kesalehan sosial. Islam, agama kita sesungguhnya mengajarkan kepada kita sedemikian rupa, sedemikian universal. Islam memberikan kecerahan kepada kita, Islam memberikan kebahagiaan kepada kita, Islam memberikan kesehatan, dan Islam secara keseluruhan universal memberikan kepada kita. Dan pantaslah kita bersyukur terhadap agama yang begitu lurus, memberikan peradaban yang begitu baik kepada kita semuanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan sendirinya pasca Ramadan ini kita melihat bahwa Ramadan telah memberikan pentarbiyahan, pendidikan yang begitu indah, yang begitu banyak kesan kepada kita tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dengan cinta itulah insya Allah Allah telah memberikan segalanya kepada kita. Puasa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita isi dan lain sebagainya itu kita isi dalam bulan Ramadan itu, tidak lain tidak bukan itu adalah karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kecintaan ini perlu kita evaluasi ketika Ramadan itu menjadikan kita, mendidik kita bagaimana kita merasa kasih sayang, bagaimana kita peduli, bagaimana kita melihat situasi di sekeliling kita. Dengan sendirinya ajaran Islam itu telah memberikan begitu banyak kepada kita perhatian. Bapak, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesalehan sosial yang dibangun di dalam agama kita tentu kita lihat dari pribadi yang pertama, karena tadi di dalam bulan suci Ramadan Allah telah memberikan pendidikan yang sedemikian rupa kepada kita. Allah telah memberikan di dalam puasa itu yang begitu indah.
Nah, dari setelah kita pasca Ramadan ini, usai Ramadan, bisakah kita implementasikan nilai-nilai yang ada kita lakukan sejak dari Ramadan tersebut, terutama dalam hal masalah kesalehan sosial. Kesalehan sosial kita mulai dari pribadi kita dulu. Orang soleh itu biasanya orang yang sudah alim, orang yang mengerti, orang yang paham bahwa sesungguhnya kepada diri dia dulu berbuat, lantas dia berbuat kepada orang lain. Dan ajaran di dalam dan ibadah yang kita lakukan ketika di bulan suci Ramadan kemarin, adakah seperti itu? Ada. Makanya kita berharap di dalam bulan puasa kemarin itu memberikan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Artinya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tentu dengan sendirinya di bulan puasa itu kita memahami dan kita kerjakan seluruh amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, yang sunnah pun kita lakukan semuanya itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu setelah pasca Ramadan ini kita melihat jauh ke depan tentang perihal tatanan sosial kemasyarakatan kita hari ini. Karena di puasa tadi sudah dianjurkan kita sedemikian rupa. Contoh seperti kita berbuka, disarankan, disuruhkan kepada kita berbagi. Nah, nilai-nilai itu kita implementasikan setelah Ramadan ini. Kita lakukan seperti itu. Artinya kita peduli terhadap lingkungan kita, terhadap saudara-saudara kita. Siapapun, tidak kita lihat latar belakangnya dari mana. Kita tidak melihat posisinya. Kita tidak melihat dari apapun agamanya, kita harus berbuat namanya sosial itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya tertentu pada komunitas saja tertentu, akan tetapi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Islam itu memberikan rahmat bagi kita. Oleh karena itu di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, kita harus sosial, berbuat sosial kemasyarakatan. Karena ajaran Islam yang begitu universal kepada kita memberikan potret dan gambaran sesungguhnya Islam itu memberikan pencerahan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari itulah kita harus berbuat. Artinya tadi tidak hanya di lingkungan kita sendiri, berbuat pada siapa saja. Masyarakat yang mana semua masyarakat kita berbuat. Contoh ketika kita mengeluarkan zakat tadi di bulan suci Ramadan, tentu itu harus kita lihat. Kemudian yang kedua, apalagi ketika kita bersedekah, bersedekah itu sama siapa saja. Karena pernah suatu ketika saya membaca dialognya daripada salah seorang tokoh Muhammadiyah, namanya Kiai Ahmad Dahlan. Beliau berpesan kepada santrinya. Apa pesannya itu? Di dalam surat Al-Ma'un ayat 1-7 itu. Para santriku yang budiman, para santriku yang baik-baik, kita sudah hafal itu surat, jelas sudah hafal. Kita sudah maknai artinya sudah. Tapi sudahkah kita kerjakan apa yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un ini? Inilah salah satu potret daripada kesolehan sosial yang harus kita tanamkan di dalam lingkungan masyarakat kita semuanya, agar kiranya tertata sedemikian rupa. Dan ini perlu kita selesaikan agar termasuk saudara-saudara kita tidak ada lagi yang keluh kesah dengan ketidakpunyaan, anak yang tidak bisa tersekolahkan, saudara yang tidak bisa menuntut ilmu. Ini bisa kita lakukan dengan melakukan apa? Dengan melakukan namanya sosial, kesolehan sosial itu. Dengan dibinanya kita, misal hari ini betapa banyak orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anak dikarenakan ketidakmampuan ekonomi. Kita bantu. Bantu dari mana? Bukan hanya dari segi materi. Mungkin bisa kita pendekatan kepada sama siapa saja. Mungkin kita pendekatan kepada yang punya wewenang. Bisa mungkin kalau kita kepada orang yayasan kita bisa berkomunikasi. Ini sudah satu solusi membantu orang. Bukan hanya nilainya daripada nilai-nilai yang kita anggap hanya sekedar
materi saja. Akan tetapi kita cari solusi yang terbaik, juga termasuk bahagian dari kesetiakawanan sosial yang harus kita terapkan di dalam tata krama kita hari ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari situlah bagi tadi ada anak yang tidak putus sekolah, tidak terbantu, apalagi yang mungkin tidak bisa membaca atau Al-Quran, anaknya berani untuk sekolah tapi tidak ada yang tersentuh dikarenakan persoalan, kita bantu, kita cari solusinya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dengan hal seperti itu, masukkah kita di dalamnya pencerahan? Masukkah kita memberikan kesejahteraan sosial? Masuk di dalamnya. Kenapa saya katakan masuk demikian? Karena diibaratkan Bapak Saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu. Ukurannya membantu tidak hanya sebatas material. Membantu orang lain itu boleh dari pemikiran kita, boleh dari tenaga kita. Nah, oleh dari situ hari ini kita harus tanamkan juga kepada siapa saja, termasuk anak-anak kita hari ini, lingkungan kita terutama para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita merasakan bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah itu kepada kita, berbagi. Itu yang kita rasakan ketika di dalam bulan suci Ramadan kemarin. Berbagi sama siapa saja, karena ini ajaran agama kita dan ini ajaran Islam yang disebut dengan hablum minan nas, hubungan sesama kita. Karena di dalam Al-Quran para pemirsa yang bahkan boleh kita lihat itu bahkan lebih banyak lagi hubungan sesama manusia hablum minan nasnya ketimbang hablum minallah. Nah, ibadah mahdoh dan ibadah ghairah mahdoh itu harus kita relevansikan dalam kehidupan kita hari ini. Dikarenakan apa? Bagaimana mungkin seseorang itu melakukan ibadah mahdoh sementara kita tidak melihatnya, tidak menegurnya, tidak membantunya kalau dia memang punya. Itu tugas mulia buat kita para pemirsa. Nah, begitu juga yang lain yang merintih, meminta. Karena ketiadaan kita melihat, kita hubungkan, kita dekatkan. Apa yang mendekatkan kita tidak lain tidak bukan adalah dinul Islam, agama kita Islam. Berdasarkan apa tadi? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang mana? Karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya tadi. Ini adalah sesuatu yang indah dan terbaik kita lakukan untuk menjembatani keberadaan di tengah-tengah kehidupan kita yang pada saat sekarang ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari situlah kita boleh mengambil hikmah ketika kita berpuasa Ramadan kemarin itu. Berapa banyak hikmah-hikmah yang terkandung. Setelah itu kita implementasikan, kita kembali, kita berbuat. Kita tadi beribadah, kita memberikan infak dan sedekah kita ketika kita bulan Ramadan. Itu setelah Ramadan itu juga kita terapkan. Mudah-mudahan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini tercerahkan. Tidak ada lagi yang merasa meminta-minta, tidak ada lagi yang merasa tersolimi, karena Islam itu memberikan pengeluaran. Islam itu memberikan ajaran yang begitu indah kepada kita para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi setelah Ramadan itu, kita kembali kepada hablum minan nas tadi, hubungan sesama kita. Banyak hal ikhwal yang harus kita perbuat hari ini, membantu saudara-saudara kita hari ini. Banyak karena sekarang hari ini membutuhkan bantuan-bantuan daripada kita. Kita para pemirsa tidak usah dulu melihat jauh ke sana, persoalan di negara sana atau persoalan. Kita lihat di lingkungan kita dulu hari ini. Saya ulangi lagi kembali bahwasanya adakah anak kita yang tidak terdidik? Adakah anak-anak yang tidak pandai baca Al-Quran? Itu tanggung jawab moral kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari situ kita memulai untuk mengumpulkan orang. Kita giatkan pengajian. Dengan apa itu? Dengan kita dapatkan tadi di bulan suci Ramadan tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita banyak berbuat. Dengan berbuatnya itu kita kepada saudara-saudara kita,
kepada karib kerabat kita, Allah pun akan memberikan jaminan kepada kita. Allah akan memberikan sedemikian rupa jaminan kepada kita, dan Allah akan memberikan nikmat kepada kita yang tidak kamu sangka-sangka, baik itu datangnya dari atas, dari kiri, kanan kamu. Ketika kamu peduli, ketika kesolehan sosial ini kita terapkan, Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Nikmat tidak hanya kita ukur daripada segi materi saja. Saya ulangi lagi, tidak dari segi harta benda saja nikmat Allah. Nikmat ketika kita membantu orang lain secara sosial tadi adalah merupakan nikmat yang besar. Saya umpamakan, saya contohkan tadi. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu. Ibu ini punya anak dua. Dan anak yang dua dia miliki ini adalah disekolahkan orang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disekolahkan orang lain, dididik, dibantu orang lain. Setelah dia berhasil, saya percepat ilustrasinya ini. Setelah berhasil anak-anak itu, dia pamit sama ibu untuk mencari pendidikan dan pekerjaan. Bu, saya mohon maaf, saya ingin mencari pekerjaan di luar daripada tempat kita ini, atau keluar dari daerah. Coba sebutkan, kata ibunya itu, bundanya itu, coba sebutkan mana daerahnya, mana kotanya, mana negaranya. Seperti itulah kira-kira kisahnya. Setelah itu dijawab anaknya, 3 hari setelah kejadian itu disampaikan sama anak. Mak, ada lowongan pekerjaan di Korea sana, Korea Selatan sana, daerah negaranya. Seperti itulah kisahnya. Oh seperti itu. Apa kata mamanya? Apa kata ibundanya? Nak, saya lepas engkau untuk pergi berangkat ke sana itu. Dengan syarat adalah yang pertama sekali kamu cari di sana itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kemudian kamu nanti ketika kamu sudah berhasil, kamu bantu sebagaimana orang membantu kamu. Selang waktu 3 tahun lamanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selang 3 tahun lamanya dia sudah bekerja. Artinya dalam pekerjaan selang waktu 3 tahun itu dia sudah mulai mapan, ekonominya sudah mulai mapan, kesolehannya sudah mulai mapan. Teringatlah dia apa yang disampaikan oleh ibundanya tadi, bantu orang lain. Para pemirsa, nah jadi yang berangkat ke sana itu adalah 2 anaknya. Yang satu tidak mau tahu dengan apa pesan mamanya tadi, ibundanya tadi, nggak mau tahu. Mau dapat mau apa, tinggal di apartemen besar, mobil mewah, hidup berpoya-poya, kan seperti itu. Yang satu lagi tidak, yang memegang teguh apa yang diamanahkan orang tuanya, apa yang dipesankan orang tuanya, dia pegang teguh. Nah, dalam perjalanannya sudah habis, dalam perjalanannya itu 3 tahun tadi, kontraknya pun sudah mulai habis di salah satu pekerjaan itu. Dia tulis suratnya buat orang tuanya, ibunda tercinta di kampung, saya mungkin dalam bulan-bulan ini sudah habis kontrak saya, insya Allah saya akan pulang. Lagi-lagi pesan mamanya, kalau kamu nak pulang, kamu juga harus bantu orang lain. Yang satu lagi anaknya tadi tidak mau tahu dengan orang lain, akhirnya dia juga nulis surat, mak saya mau tulis pulang, saya mau pulang juga, saya tulis surat untuk kamu karena kontrak kami sudah habis. Artinya yang satu lagi tidak dijawab oleh ibunya, suratnya tidak dijawab. Kamu tidak usah, bahkan jawaban 3 hari sudah itu disampaikan sama ibu, kamu nggak usah pulang nak. Begitu kira-kira pesan ibunya. Kita bandingkan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan anak satu dan anak yang kedua tadi itu adalah yang satu erat kaitannya dengan keadaan sosial, yang satu lagi hidup nafsi-nafsi, hidup sendirian. Berarti menambah persoalan. Jangan kamu pulang nak, ibaratnya itu adalah penolakan orang tua, penolakan yang tidak dirahmati oleh orang tua.
yang tidak diizinkan oleh. Tapi yang satu lagi, pulanglah kamu nak, semuanya sudah saya siapkan untuk kamu dan untuk membantu orang lain, bahkan untuk pendamping kamu sendiri pun sudah saya siapkan. Itulah pesan kalau anak yang ingin berbakti, ingin anak yang soleh dan ingin kesalahan sosialnya itu dia hanya sebagai kepada ibunya dan kepada orang lain dia lakukan dan dia terapkan sedemikian rupa, tentu mendapat pelajaran berharga buat kita. Kalaulah ini kita terapkan dalam hidup kita ini, terutama di lingkungan masyarakat kita hari ini, kita coba untuk menerapkan. Kalau ini kita terapkan, insya Allah tidak ada lagi yang namanya meminta-minta, tidak ada lagi yang mengemis, dan tidak ada lagi kita harapkan anak-anak yang putus sekolah atau tidak pandai untuk mengaji. Ini adalah persoalan kita semuanya, ini adalah persoalan besar kita. Dari itulah kita bersama-sama untuk memberikan pencerahan kepada kehidupan di antara lingkungan masyarakat kita yang semuanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir ingin saya sampaikan bahwa marilah kita berbuat, marilah kita terapkan pekerjaan sosial. Hidup ini tidak diukur dengan materi, tapi diukur dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan apa saja, Allah alam bisa banyak makna kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, seorang guru berprofesilah untuk mencerdaskan anak-anak. Seorang guru TPQ mencerahkanlah untuk anak-anak mengaji. Itu bahagian dari pemberian kesalehan sosial. Ya, dari situ insya Allah kita bisa menerapkan kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan kita, terutama kalangan kita, orang-orang yang sekeyakinan dengan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali saya bermohon kepada kita semua, para pemirsa, untuk tetap konsisten menerapkan nilai-nilai kesolehan sosial itu. Kita ajarkan di lingkungan masyarakat kita, kita ajarkan kepada anak kita ajarkan kepada siapa saja, agar kiranya kita mampu untuk menjembatani hal-hal yang sifatnya yang sosial tersebut. Ini adalah pekerjaan kita semua. Kita tidak memandang siapa dia, kita tidak memandang agamanya apa saja. Yang terpenting adalah kita lakukan untuk berbuat sosial, kesalehan sosial. Karena kita Ramadan tadi itulah memberikan pencerahan pendidikan kepada kita. Nah, dari situ kita terapkan di dalam kehidupan kita ini. Agar kiranya apa? Kita tetap bersatu, kita tetap silaturahim terjalin, kita tetap mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.